macam-macam ya tanda-tandanya. Yang pertama bisa terjadi mulut kering, terus kemudian atau ada luka atau kadang pasien itu hanya merasakan sariawan saja, tetapi sariawannya itu tidak sembuh-sembuh. Sariawannya bisa sampai 1 bulan tidak sembuh. Tetapi ada juga sariawan yang 2 minggu sembuh, muncul lagi kemudian sembuh. Nah itu bukan kanker. Kalau kanker itu sariawannya itu menetap, jadi bisa 1 bulan, 2 bulan tidak sembuh sama sekali. Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah kunjungi ke dokter gigi terdekat dulu. Jadi tidak bisa kita mendiagnosis sendiri itu kanker mulut atau hanya sariawan biasa. Yang jelas harus ke dokter gigi dulu supaya diperiksa. Nanti dokter gigi juga akan melakukan pemeriksaan tambahan. Bisa pemeriksaan penunjang berupa ronsen foto, atau dilakukan swab, atau dilakukan biopsi untuk mendiagnosis itu adalah kanker mulut. Belum, kalau benjolan itu macam-macam. Jadi benjolan yang ada di mulut itu bisa kista yang pertama, kemudian ada juga tumor yang kedua, yang ketiga adalah abses. Jadi kalau benjolan kemungkinannya ada 3 itu. Kemudian kalau kanker itu biasanya benjolannya itu pembesarannya terjadi secara cepat. Kalau kista atau tumor itu berjalan secara lambat, bisa tahunan. Tapi kalau kanker itu pembesarannya itu bisa sangat cepat, dari mingguan sampai bulanan, dan sangat masif dan kerusakannya juga sangat banyak. Kemudian benjolannya juga teraba nyeri juga, kadang juga ada sulit menggerakkan lidah itu menjadi cekat, atau kadang juga sulit membuka mulut, dan kemudian kemerahan, ada peradangan di sekitar benjolannya. Kanker mulut penyebabnya itu macam-macam dan tidak diketahui secara pasti. Jadi kanker yang mulut yang paling sering itu adalah squamous cell carcinoma. Penyebabnya itu adalah mutasi genetik, tetapi mutasi genetiknya itu karena apa? Sampai sekarang belum ada penelitian yang menyatakan dengan pasti. Tetapi ada faktor resiko. Faktor resiko adalah faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker, seperti perokok atau minum minuman alkohol, atau ada keturunan genetik yang kanker. Itu bisa menjadi beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker. Belum bisa. Jadi sariawan itu masih sangat bermacam-macam. Sariawan itu ada yang bisa terkena akibat trauma atau gigitan atau benturan. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh patogen seperti virus atau jamur atau bakteri, dan juga ada yang kanker. Jadi belum tentu kalau ada sariawan kambuhan itu berarti kanker. Tapi kalau ada sariawan yang berkepanjangan sampai 1 bulan tidak sembuh, perlu waspada dan perlu diperiksakan ke dokter atau dokter gigi.